Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ari Faizal, SOR MPD, dengan NIDN 0307 02 8702 dan NU PTK 55 39 76 56 661 30302 dengan latar belakang S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta dan S2 Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di Perguruan Tinggi Akademi Olahraga Prestasi Nasional dan saya juga bertugas sebagai Ketua Program Studi D3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pengajaran yang dimana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini sebagai salah satu bagian dari penilaian dalam portofolio pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Faal Olahraga, dengan beban studi 4 SKS dan proses pembelajaran tatap muka sebanyak 16 pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, penemuan terpimpin, diskusi tanya jawab, dan diskusi kelompok, serta penugasan. Mata kuliah ini mengkaji tentang hubungan dan hakikat faal atau fisiologi dengan olahraga yang meliputi sistem energi pada olahraga, kontraksi otot rangka, sistem kardiorespiratori dalam olahraga, latihan fisik, kapasitas volume oksigen maksimal, kelelahan dan recovery, serta membahas doping, konsep pemanasan, peregangan dan pendinginan, serta pengaruh aktivitas fisik terhadap sistem fisiologis dalam tubuh manusia, dan memahami protokol tes komponen biomotorik. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa, Ustaz. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Oke, saya absen dulu ya. Adi Nugroho, Bagas, Bayu. Mana? Ada keterangan? Oh, izin apa? Sakit. Kalau sakit, biasakan sertakan surat sakit ya. Christopher, Irfan Maulana, Ardisa, Fatan, Gambu, Kitwa, Muhammad Fikri, Muhammad Azmi. Mana? Ada keterangan? Kejuaraan apa? Oke. Ya, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak masalah ya, selama ini menjadi bagian dalam pengembangan keterampilan kalian, nggak masalah. Cuma tetap harus ada perizinannya, harus jelas ya. Tolong sampaikan nanti Azmi
surat minimal ada surat dispensasi dari panitia ya. Muhammad Maulana Musab, Muhammad Maulana Musab. Oke. Muhammad Jahid. Ada yang belum dipanggil? Oh ya, Adil. Adil ya. Nur Hasanah. Oke. Oh, di belakang masih ya. Oke. Udah ya semua ya. Oke. Terkait materi hari ini masih ada sangkut pautnya ataupun keterkaitan dengan materi yang sudah kita bahas lalu. Sebelum kita lanjut ke materi yang nanti akan saya bawakan, materi kemarin ada pertanyaan tidak? Silakan yang terkait permasalahan doping yang kemarin. Ada pertanyaan? Udah jelas semua materi kemarin? Jelas ya? Oke. Penugasan minggu lalu ya seperti biasa setiap pertemuan ya ada resume terkait materi hari ini ya, terkait konsep dasar pemanasan, peregangan dan pendinginan ya, saya akan bertanya ya terkait kesiapan kalian ataupun terkait apa yang sudah kalian lakukan dalam penugasan tersebut ya. Hari ini kita akan membahas materi yang pastinya ya sudah kalian lakukan ya, pasti sudah kalian lakukan ya, saya yakin ya, karena sebagian besar di sini atlet ya, pasti sudah pernah melakukan yang namanya latihan ataupun aktivitas olahraga ya. Cuma memang dalam konsep dasar secara sains ataupun secara keilmuan, kadang-kadang di lapangan ini masih banyak yang kita temui terkait dalam kekeliruan ya ataupun kesalahan persepsi terkait pemanasan, peregangan ataupun pendinginan ya. Ini memang menjadi satu yang sering saya temui ya di lapangan ya, karena di sekelas pembinaan dalam Platda pun ya ataupun Platnas ya, karena saya berada di Platnas, konsep pemanasan, peregangan, pendinginan ini masih banyak yang salah persepsi ya, karena ini nantinya akan berkaitan dengan sejauh mana kalian memaknai ataupun menjalani keseriusan terkait apa yang kalian lakukan, terutama masalah pemanasan, peregangan dan pendinginan tersebut. Karena hal-hal ini kecil sebenarnya, tapi nantinya memiliki efek yang besar dalam performance ataupun pencegahan cedera. Ya. Oke, Piki. Pemanasan atau peregangan terlebih dahulu yang dilakukan sebelum menjalani aktivitas latihan ataupun olahraga. Pemanasan. Oke. Patan. Apa? Pemanasan. Oke. Ardisa. Pemanasan dulu, Pak. Pemanasan. Gambu. Pemanasan. Kenapa pemanasan dulu? Apa di? Karena kalau kita melakukan pemanasan itu tubuh kita bisa meningkatkan melancarkan sirkulasi darah. Melancarkan sirkulasi itu. Tadi kan sudah bilang ya, kita sudah sepakat nih sebagian besar mengatakan bahwa antara pemanasan dan peregangan itu lebih diutamakan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Otot-otot tidak kaget dan sendinya. Oke, Pan, apa Pan? Suhu tubuh. Oke, tadi ada menaikkan suhu tubuh, ada mempersiapkan otot-otot dan persendian. Oke, ya. Pemanasan, peregangan. Ya, tadi sudah banyak mengatakan bahwa pemanasan terlebih dahulu. Ya. Dan selanjutnya mengatakan bahwa kenapa pemanasan terlebih dahulu, karena efek dari pemanasan bisa meningkatkan suhu tubuh, bisa mempersiapkan otot-otot dan persendian ya. Oke, nggak masalah, yang penting kalian berani berbicara ya, mau salah mau benar ya, di sini kita melakukan pembelajaran ya. Oke,
Konsep dasar pemanasan dan peregangan ya. Nah, materi hari ini tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemanasan, peregangan, dan pendinginan serta mampu mengaplikasikan secara baik dan benar di dalam latihan. Ya. Secara definisi, tadi sudah ada yang mengatakan meningkatkan suhu tubuh. Tapi sebenarnya secara sistematik pemanasan itu apa sih? Sesi pendahuluan di mana sesi tersebut untuk mempersiapkan tubuh menghadapi apa? Aktivitas yang lebih tinggi ya secara intensitas ataupun volume. Pemanasan juga menyiapkan sistem saraf dan otak untuk membantu mengatur kapasitas gerakan tulang dan otot sebelum melakukan kegiatan dengan intensitas yang berat, sehingga risiko cedera dapat diminimalisir. Ya, tadi yang mengatakan salah satunya bisa mencegah ya ataupun meminimalisir terjadinya cedera ya, dampak ataupun efek dari pemanasan yang baik. Oke, kita lanjut terkait peregangan. Ya. Peregangan. Apa sih yang dilakukan dalam peregangan itu? Ya. Apa peregangan itu? Menarik otot, tarik-tarik ototnya. Apa? Kalian sering melakukan apa peregangan itu? Melemaskan otot ya. Dan membuat range of motion persendian menjadi lebih baik. Apa range of motion persendian? Rentang gerak ya, keleluasaan sendi bergerak ya, makanya pasti kalian kalau misalkan belum pemanasan yang maksimal ya, ataupun belum melakukan peregangan ya, pergerakan persendian pun akan ya kurang smooth, kurang lancar lah, kurang enak ya, karena memang ya ini efek dari peregangan ini ataupun stretching adalah ya untuk melemaskan. Jadi wajib dibedakan ya antara kelenturan dan kelentukan. Kelentur itu apa? Kelentur namanya ya yang berkaitan dengan bahasanya tingkat peregangan otot-otot itu namanya kelenturan. Ya. Tapi kalau kelentukan apa berkaitan dengan apa? Ya, persendian, ruang lingkup persendian. Ya, jadi bagaimana struktur persendiannya dan ditunjang dengan tingkat kelenturan dari otot yang ada di sekitarnya. Nah, efek dari melakukan stretching yang pertama yaitu nah, stretching dapat dilakukan secara statis maupun dinamis ya. Stretching statis lebih berfokus pada menahan otot hingga berkontraksi mendekati batasan jangkauannya selama 8-12 detik. Sedangkan stretching dinamis dilakukan dengan peregangan otot dengan gerakan berulang. Nah, stretching statis akan lebih efektif dalam relaksasi otot, sedangkan stretching dinamis membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan range of motion sendi dalam melakukan gerakan. Jadi manfaat pemanasan ini yang pertama ya, menurunkan denyut jantung. Jadi pendinginan itu fase ataupun sesi di mana di situ terjadi transisi dari latihan ke recovery. Nah, itu harus dijalankan. Karena apa? Prinsip latihan dengan recovery itu sama pentingnya. Makanya penghantar ke recovery-nya itu harus baik juga, harus dijalankan pendinginan itu. Satu, menurunkan denyut jantung. Udah otomatis. Kalau misalkan denyut jantung kalian masih terus tinggi, ya dia nggak akan istirahat. Ya masih terus bekerja tinggi ya, terus mensuplai oksigen, mensuplai nutrisi ke otot. Ya. Lalu memulihkan peredaran darah dan oksigen ke ototnya. Ya, karena di cabang olahraga yang berkaitan dengan kecepatan, ya ada nantinya yang dihasilkan namanya asam laktat, ya dari proses hasil glikolisis itu, pemecahan glikogen. Ya. Jadi asam laktat itu akan lebih cepat dibuangnya. Pada dasarnya asam laktat akan dibuang oleh tubuh, ya. Dia akan dibuang melalui ginjal, ya, dan dia juga bisa
buat kembali menjadi energi ya dengan siklus Krebs. Pada saat pendinginan itu jogging santai aja, ringan. Karena apa? Pada saat jogging otomatis apa? Tetap sirkulasi oksigen yang dihirup itu akan menjadi lebih banyak daripada kalian diem-diem aja. Hilang dari peredaran darah, karena peredaran darah dan jaringan di otot. Karena sifat asam laktat itu adalah toksik ya, racun. Dia sifatnya korosif, membuat sakit. Ya, kalau kalian rasa habis latihan sprint-sprintan itu pada sakit, nah itu salah satunya sebenarnya ya. Itu akibat dari menumpuknya asam laktat di bagian tubuh kalian ya. Entah itu di bagian otot pernapasan, entah otot-otot yang lainnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekarang saya bagi dua kelompok ya. Saya bagi dua kelompok, silahkan nih sini ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Nanti silahkan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silahkan buat konsep ataupun rangkaian pemanasan sampai peregangan, lalu pendinginan ya, latihan intinya nggak usah ya. Di yang kelompok sana cabang olahraga bela diri ya, kelompok sana cabang olahraga bela diri. Kelompok ini yaitu membuat konsep pemanasan, peregangan dan pendinginan untuk cabang olahraga terukur. Silahkan dibuat ya, saya kasih waktu 10 menit, silahkan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Nanti silahkan dipaparkan. Kiri saya yang terlebih dahulu, silakan maju ya. Ayo semua kembali ngadep sini lagi, posisi bangkunya. Silakan maju kelompok kiri, kelompok bela diri. Ya, baik Pak. Jadi saya akan menjelaskan dari kelompok bela diri, mulai dari pemanasan, peregangan dan juga pendinginan. Kalau dari kelompok bela diri, karena kita olahraganya full body contact Pak, jadi kita untuk pemanasannya kita jogging dulu di awal sekitar 7 sampai 10 menit. Habis itu nanti dilakukan stretching dinamis mulai dari kepala, tangan, pinggang dan juga kaki. Ya, mungkin itu sekitar 5 menit cukup Pak. Nah, setelah dari situ baru kita mulai head drill untuk menjaga suhu tubuh, gitu, mempersiapkan persendian dan juga berototnya. Setelah itu masuk materi inti. Nanti sisanya itu setelah masuk materi inti kita penurunan denyut nadinya juga, denyut jantung. Kita pakai jogging santai intensitas rendah 2 sampai 3 menit. Nanti setelah itu baru dilakukan stretching statis. Mungkin sekitar sampai 5 menit cukup. Oke. Dari tim akurasi ada yang ditanyakan? Silakan. Jelas nggak kira-kira yang digambarkan oleh tim bela diri? Ya, jelas nggak? Kenapa? Kalau saya tanya, kenapa joggingnya kok bisa 10 menit? Ya, nggak kelamaan gitu. Kenapa, Dil? Joggingnya Pak. Kenapa jogging 10 menit? Sebenarnya kita menyesuaikan sama misalkan kalau misalkan memang joggingnya tidak mau terlalu lama, kita mungkin nanti bisa fokusnya pada saat drill menyesuaikan pada materi inti. Pada materi inti ini nanti yang akan bergerak apa? Kalau misalkan memang ternyata ada endurance-nya, mungkin dari drillnya nggak perlu banyak-banyak, tapi nanti joggingnya kita agak lebih banyak menyesuaikan materi inti itu sekarang. Oke, ya. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, tepuk tangan untuk kelompok Adil. Oke, nanti saya bahas ya satu-satu. Selanjutnya kelompok akurasi, silakan perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok akurasi akan menjelaskan bagaimana pemanasan, peregangan dan pendinginan untuk melakukan olahraga akurasi. Yang pertama, pendinginan itu dilakukan dilakukan dengan cara bukan akurasi, terukur. Ya, terukur. Akurasi mana? Ya, lanjut. Oke, terukur ya. Ya.
lebih 15 sampai 20 menit kan. Iya. Setelah itu masuk latihan inti mungkin 1 jam sampai 1,5 jam, lalu dilanjutkan dengan pendinginan. Pendinginannya jogging mungkin sekitar 3 sampai 5 menit, lalu ditutup dengan stretching statis kurang lebih sama 3 sampai 5 menit. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok bela diri? Silakan tanya aja. Kenapa joggingnya 5 putaran? Kalau pemanasan 5 putaran itu ya, kalau sekelilingnya, kemarin saya jogging ya sama pelatnas ya, sekeliling itu pemanasan mereka joggingnya itu bisa 3 sampai 4 menit ya. Kalau 4 menit 5 keliling 20 menit joggingnya aja tuh. Berarti 2 sampai 3 aja. Ya. Ya. Oke, ada yang nanya nggak? Kalau tidak ada yang nanya, oke, cukup tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Oke, ya. Saya bahas yang kelompok bela diri dulu ya. Jadi secara struktural ya udah oke ya. Cuma di sini terkait masalah pembagian durasi waktu ya. Karena dilihat juga secara time waktu kalian latihan itu berapa lama. Ya, jangan sampai juga nanti justru tidak efektif dan efisien dalam proses berjalannya latihan. Misalkan latihan ternyata cuma 1,5 jam ya. Sedangkan itu latihannya materinya di daya tahan. Daya tahan yang udah mengarah ke daya tahan pergeseran dari aerobic development ya ke anaerobic threshold. Nah, ini hanya masukan, selebihnya kalian yang ada di lapangan yang lebih mudah mengeksekusinya, yang tahu dengan kondisi di lapangannya. Ya, yang penting dasar-dasarnya di sini sudah ditanamkan. Terus untuk kelompok terukur tadi joggingnya kelamaan ya. Joggingnya kalau misalkan pemanasan itu bisa 5 keliling, ya kemarin saya jogging itu 3 sampai 4 menit. 12 saya suruh jogging itu 10 menit. Itu cuma dapat berapa ya? 2 keliling, enggak sampai 3 keliling gitu kan. Emang santai, tapi tujuannya hanya meningkatkan suhu tubuh ya. Penting pada saat selesai mereka sudah keluar bintik-bintik keringat gitu kan. Nah, dilanjutkan lagi dengan misalkan dynamic stretching ataupun ABC drill gitu. Ya. Jadi sama, intinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan di latihan inti dan jumlah waktu yang tersedia dalam proses latihan tersebut, dalam satu sesi latihan. Ya, paham ya? Karena selebihnya pelatih itu ya bahasanya dia tukang masak ya. Apa yang kurang, apa yang kelebihan ya kalian mengatur sendiri. Ya, jadi yang penting apa? Racikannya enak di situ. Pelatih itu seperti itu. Silakan mengkombinasikan dengan situasi-situasi yang memang ada dengan atlet, dengan kebutuhan apa yang ingin dituju. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau untuk pemanasan kan kita tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh ya. Boleh nggak sih misalkan kita jogging, tapi yang nggak santai gitu. Contoh misalkan kita lari, tapi nggak sprint, tapi larinya lebih cepat sedikit gitu. Oke. Jadi biar cepat naikkan suhu tubuhnya lebih cepat gitu Pak. Ya, intinya gini ya. Pada saat intensitasnya terlalu tinggi dan tubuh belum siap ya, itu khawatirnya satu terjadi cedera karena tubuhnya belum siap. Nah, memang tergantung intensitasnya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa intensitasnya yang low impact. Kalau misalkan kalian jogging patokan ya 400 meter, satu keliling itu 400 meter, itu waktunya 2 menit, itu kecepatan di situ. Ya, jadi misalkan satu keliling di 2,5 menit lah atau 3 menit. Jadi disesuaikan lagi dengan temponya. Kalau misalkan kamu cepatnya cepat siapa? Ya, seperti larinya bahasanya kalau dalam dunia lari itu ada pacenya berapa gitu kan ya, pace-nya atau pacenya, nyebutnya pace ya kan, itu berapa ya. Jadi disesuaikan aja. Prinsipnya latihan pemanasan itu intensitasnya tidak boleh, intensitas dan volumenya tidak boleh lebih dari latihan intinya, karena secara pengeluaran energi di sini ya,
Ternyata. Nah, ini awal latihan ya. Ini awal latihan. Sorry, bukan gini. Gini ya. Ini titik awal latihan, titik A. Awal latihan. Apa awal latihan di sini? Berarti ada apa? Pemanasan ataupun stretching ya, latihan pendahuluan. Nah, di titik ini ya, ini ke sini ini latihan inti. Ya. Jadi secara pengeluaran energi ini bertahap keluarnya harusnya. Jangan langsung gas ke tinggi. Nah, terus setelah latihan inti, ya apa? Turun lagi. Ya. Jadi seperti segitiga sama sisi dalam konsep pengeluaran energi. Ya. Ini titik C akhir. Ya, ini B-nya. Paham ya? Jadi jangan sampai kalian konsep pemanasannya di sini lebih tinggi dari latihan inti secara pengeluaran energinya, secara intensitasnya. Karena apa? Tubuh dikhawatirkan belum siap, sehingga pada saat belum siap nanti hasil latihannya ya, dikhawatirkan tidak maksimal, ataupun nanti pada saat latihan dikhawatirkan bukannya improvement, peningkatan, tapi terjadi cedera yang didapatkan. Paham? Oke, ya. Oke, ada lagi sebelum diakhiri? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Tugas ya untuk tugas terstrukturnya, silahkan ya kalian cari sumber ataupun ya dari manapun lah, intinya yang memang kredibel ya, dari artikel ataupun dari website-website yang terpercaya terkait konsep pemanasan RAM protokol ya. RAM protokol. Ya, ini dipopulerkan oleh Ian Jeffrey. RAM protokol. Ya, ini singkatan RAM, Rise, Activate, Mobility dan Potentio. Ya, dicari dan dibuat konsep RAM protokol ini sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Paham? Ya. Dan minggu depan kita UTS ya. Jadi ini menjadi syarat ya kalian mengerjakan untuk tiket mengikuti UTS ya, selain absensi. Paham? Ya, jadi silakan nanti ya kalian tulis tangan aja, nggak usah diketik-ketik ya. Jadi pada saat kalian menulis itu akan memaksimalkan daya ingat kalian. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas? Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Ya, terima kasih banyak. Kita bertemu di minggu depan dengan materi ujian tengah semester. Silakan nanti dipelajari materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.